Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, selamat datang di podcast Siniar Si Jago di SMA Negeri 1 Namang. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, saya dari fase E5. Saya seorang siswa. Nah, di sini kita lagi podcast nih Bu. Perkenalkan nama Ibu terlebih dahulu, Ibu dan Bapak terlebih dahulu. Oke, selamat pagi semua yang mendengarkan. Pagi. Saya Ibu Lucia Sri Wahyuni, biasa dipanggil Ibu Lucy, guru seni budaya dari SMA Negeri 1 Namang. Kemudian kebetulan dipercaya sebagai pembina drum band Gria Musikal SMA Negeri 1 Namang sampai dengan sekarang. Ya. Dan Bapak sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agusti, adalah salah satu dari tim pelatih dari Gria Musikal Widitra SMA Namang yang sudah berkecimpung atau bergabung di SMA 1 Namang mulai dari tahun 2007. Oh ya, cukup lama ya Pak? Lumayan. Kalau boleh tahu nih Pak, mulai terbentuknya ini karena apa sih Pak? Kalau terbentuknya untuk Ibu sendiri bisa dijawab atau Bapak Atau gitu? mungkin Bapak dulu, karena kalau Ibu masuk di sini dari 2011, mungkin sejarah yang lebih afdolnya pelatih yang dari awal melatih di sini. Ya. Jadi kebetulan awal-awal kita dari pengurus provinsi kepingin drum band atau marching band yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ini bersatu. Yang salah satunya adalah Bangka Tengah. Kebetulan kepala daerah mendukung dan disalurlah beberapa sekolah untuk alat marching band. Salah satunya adalah SMA Negeri 1 Namang. Oh, ya jadi begitu ya Pak awalnya. Untuk perkembangan eskul drum band itu bagaimana sih Pak perkembangannya? Untuk perkembangan drum marching band SMA 1 Namang dari mulai tahun berdiri 2007 sampai saat ini dibandingkan, kalau kita ingin membandingkan dengan unit-unit yang lain, kebetulan saya dengan rekan saya itu adalah pengurus provinsi yang tahu seluk-beluk drum band di Bangka Belitung ini. Maka kalau untuk anak-anak Namang dibanding dengan unit-unit yang lain jauh lebih baik untuk segi prestasi. Oh iya. Jadi salah satunya mungkin mulai dari berdiri sampai detik ini mungkin nggak terhitung berapa penghargaan yang sudah didapat oleh SMA 1 Namang. Salah satunya adalah kebanggaan kita, drum band 1 Namang ini terpilih untuk menjadi korsek Bangka Tengah setiap perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945 setiap tahun. Setiap tahun ya Pak? Ya. Dan itu menjadi kebanggaan, salah satu kebanggaan kita ya, bahwa walaupun siswanya berganti, karena kalau sudah lulus kan mereka sudah kemana-mana, kemudian diganti dengan yang baru, tetapi untuk kemampuan hasil itu tidak kalah dengan alumni sehingga tetap masih membanggakan SMA Negeri 1 Namang dari segi marching band-nya. Iya. Gini Pak, Bapak tadi kan ngobrol soal prestasi. Nah, prestasi apa sih yang dicapai oleh drum band Gria Musikal Widitra? Jadi untuk menjelaskan prestasi mungkin pembina yang lebih tahu. Jadi biar pembina yang menjelaskan. Kita saling, Iya, kita Bapak dan saling, Ibu. saling Iya. men-share, Iya. kita sharing di sini. Semenjak saya bercerita semenjak saya memegang sebagai pembina ya. Kalau sebelumnya mungkin hanya saya hanya mendengar
mendengarkan jadi tidak merasakan. Kalau Iya. saya merasakan itu lebih enak untuk saya ceritakan. Nah, eksistensi kita setiap pada perayaan 17-an itu baik di kecamatan, kabupaten, provinsi itu kita mengikuti, terlepas ada mendapat juara, ada penghargaan, mungkin ada hanya untuk meramaikan. Nah, yang sangat membekas yang pasti pada saat kami dipakai provinsi sebagai pengisi acara Porwil ya Pak ya. Porwil, Porwil karena itu provinsi dan sangat membanggakan terpilih gitu. Kemudian Laksita Darmus yang dari Akmil, kami berkolaborasi dengan drum band marching band Akmil di Kodim ya, dan itu suatu hal yang sangat berkesan bagi kami pembina dan pelatih dan bagi anak-anak yang saat itu terlibat, sehingga suka dukanya begitu banyak karena kami harus menginap ataupun pagi-pagi harus datang latihan sampai malam sampai berhari-hari ya Pak ya. Cukup keras berarti Ibu ya? Nah, luar biasa. Kemudian kami pun dengan fasilitas yang memang diberikan dari penyelenggara gitu ya, sehingga kami berusaha untuk tidak memberatkan sekolah dalam hal finansial kalau kami keluar itu. Kemudian kami juga dipakai acara HUT TNI ya Pak ya, saya lupa tahun berapa Pak. 4 tahun betul. 4 HUT tahun. TNI pada saat di provinsi, pada saat upacara HUT TNI itu kami pernah menggunakan seragam TNI, kami pinjam dengan Kodim pada saat HUT RI gitu ya, dan itu hal yang membanggakan. Tidak ada kelompok lain yang menggunakan seragam TNI yang dipinjamkan dengan resmi kepada kami gitu. Kami meminjam dengan Kodim masa itu, dan relasi kami dengan luar itu termasuk cukup bagus karena sering paling tidak ada kontribusi kami untuk misalnya untuk Kodim, untuk Korem, dan pada saat tertentu, terutama HUT TNI kami sering terlibat di situ. Ada beberapa event-event yang kami terlibat di situ. Oh iya. Jadi drum band Geria Musikal Widitra ini sangat berprestasi ya Bu, Pak? Luar biasa. Kita Jadi mengikuti. untuk tambahan dari si perlu saya jelaskan yang pertama-tama, kalau drum band atau marching band di Babel ini rata-rata kan marching band yang hanya setahun sekali. Setahun sekali. Perayaan pada hari tertentu. Tapi bagi SMA 1 Namang antara pihak sekolah, pembina dan pelatih tidak merasa puas kalau hanya kita untuk sekedar mengisi undangan-undangan perayaan hari-hari tertentu. Maka kami berinisiatif mengikuti beberapa perlombaan yang ada di luar Bangka. Salah satunya adalah Kodam Cup Sriwijaya di Palembang. Kebetulan kita meraih juara 1. Kemudian setahun kemudian kita ikut Kopassus Cup yang ada di Bogor. Alhamdulillah kita berhasil membawa 7 trofi ke SMA 1 Namang. Nah, itulah yang akan awal menjadi kebanggaan kita bagi SMA 1 Namang untuk bidang marching band. Dan itu pengalaman yang luar biasa karena selama ini kan kita di dalam daerah gitu ya, kita dianggap anak daerah, yang kampungan kampung, ya. gitu ya. Ternyata dengan perjuangan yang cukup panjang baik dari segi latihan, persiapan fisik maupun persiapan finansialnya, ternyata kita berani untuk melangkah keluar gitu. Dengan melangkah keluar kita membuka mata bahwa ternyata kita pun tidak kalah dari yang lain yang berada di kota, walaupun banyak
mungkin masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki, tapi Ya. itu bukan menjadi halangan kita untuk lebih maju dan berkembang lagi gitu. Ya. Gini Pak, tadi kan pas upacara itu kan anggota drum band itu kan pelantikan. Sebelum pelantikan itu apakah ada proses-proses yang berat gitu? Untuk proses pelantikan ini kan sudah kita rancang beberapa bulan yang lalu. Sebelum proses pelantikan ini kita ada yang namanya karantina untuk mendidik mental anak-anak, akhlak anak-anak. Jadi di SMA 1 Namang ini kelebihannya satu, kita tidak mendidik anak hanya bisa bermain marching band saja, tapi salah satunya adalah mental, sikap mental mereka. Bagus. Jadi untuk persiapan pelantikan, karena untuk karantina yang sudah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu, maka pada hari ini baru sempat dilantik. Maka Baru siap. Baru siap ya. prosesnya nggak begitu. Nggak mudah aja. Jadi anak lebih muda, anak-anak karena udah disiplin dari awal, kita didik disiplinnya. Jadi untuk mengatur segala sesuatunya ini ya persiapannya ya cuma 1 hari aja. Hari Sabtu kita persiapkan, hari ini alhamdulillah bisa dilantik oleh kepala sekolah. Oh iya. Dan satu lagi yang membuat saya merasa nyaman dalam konteks sebagai pembina gitu, bahwa secara anak-anak ya yang menjadi anggota marching band SMA Negeri 1 Namang ini mempunyai tekad, mempunyai tanggung jawab iya. yang luar biasa, yang dalam hal proses perkembangan dan kemajuan marching band. Dan itu menjadi kebanggaan kita Pak ya, bahwa pembina atau pelatih kalau ada acara gitu ya, pembina atau pelatih begini, mereka sudah tahu, yang bukan hanya yang diomongkan itu yang dikerjakan, tapi hal lebih yang mereka merasa itu perlu mereka lakukan dengan inisiatif. Itu yang menjadi satu kebanggaan bagi kita, bukan hanya sebagai bisa bermain, tetapi juga bisa mengatur diri dan berorganisasi Iya. ya, salah satunya melalui marching band ini dengan maksimal. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau anggota yang lama dan yang baru, apakah semangat yang dimiliki itu sama atau berbeda? Untuk semangat sebenarnya sama saja. Kami ini sebenarnya pembina pelatih itu sebenarnya hanya numpang saja, numpang nama. Tapi semuanya keputusannya, actionnya itu sebenarnya ada di anak-anak. Jadi kalau sebagus apapun pelatihnya, sebagus apapun pembinanya, sebagus apapun kepala sekolahnya, kalau anak-anak tidak bersemangat, ya percuma aja. Contohnya misalnya drum band di Babel ini hampir 100 unit, hampir ratusan unit. Cuman salah satunya yang bisa dikatakan agak berkembang dibanding dengan unit lain, terutama yang di Bangka Tengah, belasan unit. Banyak ya Pak? Nah, ya, jadi yang dipakai selalu SMA 1 Namang. Kita cuma satu aja. Kita hanya menerapkan 4K kepada anak-anak sebelum bermain. Jadi satu masalah kedisiplinan, Disiplin. keduanya masalah kemauan, ketiganya masalah ketekunan, keempatnya masalah keyakinan. Itu empat hal itu selalu kita terapkan. Jadi kalau enggak punya sikap 4K, maka lebih baik kamu mundur. Jadi untuk mendidik mental mereka, kita terapkan hal-hal seperti itu untuk di masing-masing. Jadi makanya saya katakan sekali lagi, bukan karena pelatih, bukan karena pembina, karena memang semangat anak-anak yang luar biasa. Jadi kalau masalah bagaimana semangat anak-anak yang sekarang dengan yang alumni, saya rasa sama aja. Cuma Sama ya? tergantung kepada anaknya aja. Iya. Dan kebetulan ya
eh, dalam proses selama ini antara siswa yang masih aktif, siswa satu namang yang masih aktif dengan alumni itu masih ada sinergianya. Oh, masih ada kedekatannya. iya. Walaupun ada yang sudah ke Jawa, misalnya ke Palembang atau kemana-mana, sudah tidak berada di tempat di SMD Namang mungkin ya, karena kebanyakan kita kan kecamatan Namang domisilinya. Tapi pada saat mereka pulang atau liburan atau hal-hal mereka datang itu, mereka tetap mau ikut terlibat dan bergabung dengan marching band kita, sehingga itu sebagai motivasi bagi siswa yang masih aktif, dalam arti bahasa Bangkanya yang ayu-ayu dia masih nak ikut, masa tidak datang. Kalau bahasa kita sehari-harinya, sehingga itu sebagai motivasi yang luar biasa. Dukungan dari alumni itu sangat membantu adik-adiknya untuk lebih bersemangat dan giat lagi, seperti itu, Fatur. Ya, untuk Pak Agus nih, untuk latihan dalam seminggu itu berapa kali sih, Pak? Kalau seminggu, karena ini marching bandnya milik sekolah, kami hanya bisa melaksanakan pelatihannya hanya seminggu sekali. Nah, cuma kami drill anak-anak mulai dari pagi sampai sore, dan waktu zuhur kita istirahat. Nah, dari tahun ke tahun itu yang kita laksanakan hanya seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ada event-event yang tertentu yang memang butuh latihan ekstra. Beliau-beliau ini, Pak Agusti dengan Pak Zainuddin sebagai pelatih itu menyediakan waktu di luar hari Sabtu dengan izin kepala sekolah bisa untuk latihan di luar hari Sabtu. Oh, itu gitu. tidak menutup kemungkinan, tapi tidak setiap hari gitu, pada cuma mungkin event-event yang besar yang memang perlu persiapan lebih gitu, dibolehkan oleh kepala sekolah gitu. Setelah izin baru kita bisa langsung ya Pak ya bersinergi untuk dengan anak-anak untuk latihan gitu. Oh, jadi drum band di SMA Negeri 1 Namang ini cukup berprestasi dan cukup memberi kesan ya Pak ya? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Memberikan pelayanan atau hiburan juga kepada masyarakat, bukan hanya kepada yang ada di Civitas Akademi SMA 1 Namang, tetapi di luar itu juga mereka menikmati gitu lah, salah satunya. Cukup sampai di sini percakapan kita ya Bu ya. Maaf jika ada salah kata atau salah bicara gitu. Sama juga kami juga mungkin sebagai pelatih dan pembina Pak, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, baik bagi pendengar ataupun bagi pembawa acara, kami mohon maaf kalau memang itu tidak nyaman gitu. Ya baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan untuk nyebut nama.